Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bola Varan. Sekarang gue mau membahas jalannya pertandingan antara Chelsea melawan Lille. Dan Chelsea berhasil menang dengan skor 2-0. Secara permainan, Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Untuk bertahan juga mereka sangat bagus sekali, sangat kompak sekali. Tiga pemain belakang, Rudiger, Christensen, dan Thiago Silva bermain sangat kompak sekali. Dan di lini tengah juga bermain bagus, N'Golo Kante dan Kovacic. Dan untuk penyerangnya ada Kai Havertz, Hakim Ziyech, dan Christian Pulisic juga bermain bagus. Sementara apa Lille sebenarnya tidak bermain buruk-buruk amat ya. Mereka juga berani menyerang. Tetapi mereka sangat kesulitan untuk menembus benteng kokoh dari Chelsea. Dan untuk pertahanan dari mereka terlihat sedikit cemplung, apalagi pada babak pertama awal-awal mereka gampang sekali keserang dan akhirnya dihukum oleh Kai Havertz dan Kai Havertz berhasil mencetak gol. Dan sebelum membahas jalannya pertandingan, gue mau membacakan line up-nya dulu dari Chelsea. Chelsea menggunakan formasi seperti biasa, formasi 3-4-3. Di posisi menjaga gawang ada Edward Mendy yang mainnya ya lumayan ya. Dia beberapa kali melakukan penyelamatan. Dan di depannya ada Andreas Christensen yang bermain bagus. Dia bertahannya juga bagus dan beberapa kali memblok tembakan dari lawan. Dan kalau Thiago Silva juga bermain bagus ya. Ini malah back ini merepotkan pemain lawan. Dan striker dari Lille dibuat frustasi oleh Thiago Silva karena Thiago Silva beberapa kali merepotkan mereka. Tendangan-tendangan dari pemain Lille berhasil diblok oleh Thiago Silva dan tackle-tacklenya juga bagus. Mungkin kurangnya dari Thiago Silva passingnya saja, tapi secara permainan Thiago Silva tadi bermain sangat bagus sekali. Dan di samping Thiago Silva ada Rudiger. Rudiger bermain sangat bagus sekali. Tapi walaupun dia hampir saja blunder, tapi secara permainan dia bermain bagus. Dan di depannya ada Cesar Azpilicueta. Dia beberapa kali membantu penyerangan dan hampir saja bikin assist, tapi umpan dari Azpilicueta tidak bisa dimanfaatkan oleh Kai Havertz di depan gawang. Dan di tengah ada N'Golo Kante dan Kovacic. Mereka berdua bermain sangat bagus sekali. Di lini tengah kalau ada mereka berdua, Chelsea bermain agak mendingan dibanding pertandingan kemarin. Dan N'Golo Kante seperti ada di mana-mana pada pertandingan tadi. Dia bertahannya juga bagus sekali, tackle-tacklenya juga bagus dan beberapa kali membantu penyerangan dan akhirnya dia bikin assist pada pertandingan tadi mengumpan ke Christian Pulisic. Dan kalau Kovacic juga bermain bagus, dia mengontrol lini tengah dan kalau ada dia tuh lini tengah Chelsea itu lebih bervariasi ya. Akhirnya dia diganti oleh Loftus-Cheek karena Kovacic sepertinya agak kesakitan dan cedera ya. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya dia sembuh. Dan masuknya Kovacic juga membuat permainan Chelsea agak sedikit menurun karena Kovacic visi bermainnya masih kurang dibanding dengan Kovacic yang mainnya sangat bagus sekali. Dan di posisi bek kiri ada Marcos Alonso yang bermain ya lumayan kalau menurut gue. Dia beberapa kali membantu penyerangan dan mendapatkan dua peluang yang bagus sekali. Yang pertama berhasil ditangkap oleh kiper dari Lille yang bernama Leonardo namanya. Dan yang kedua berhasil diblok oleh bek lawan dan akhirnya dia diganti oleh Malang Sarr untuk membantu masuknya Malang Sarr untuk membantu pertahanan dari Chelsea agar tidak diserang oleh pemain dari Lille. Dan di depannya ada tiga penyerang, Hakim Ziyech, Kai Havertz, dan Christian Pulisic. Untuk Hakim Ziyech bermain bagus sebenarnya, tapi sayang sekali dia harus diganti oleh Saul karena cedera. Dan masuknya Saul juga tidak bisa berbuat banyak karena visi bermainnya juga masih bagusan Ziyech ya. Dan di posisi striker ada
Kai Havertz yang menggantikan Lukaku. Di pertandingan sebelumnya Lukaku bermain sangat buruk sekali, dia hanya bikin 7 sentuhan. Dan di pertandingan tadi akhirnya dicadangkan oleh Tuchel dan keputusannya sangat tepat oleh Tuchel. Akhirnya Kai Havertz bisa mencetak gol pada babak pertama dan beberapa kali mendapatkan peluang. Yang peluang pertama itu harusnya Kai Havertz bisa mencetak gol tapi masih belum beruntung, mungkin kurang kurang dia masih belum panas ya pada awal-awal tadi. Dan untuk di sisi kiri ada Christian Pulisic yang bermain bagus walaupun terkadang dia kalah body oleh pemain lawan, tapi secara permainan dia bermain bagus dan bisa mencetak gol. Dan pada akhir-akhir pada menit ke-80-an dia akhirnya diganti oleh Werner. Dan masuknya Werner juga untuk membantu lini penyerangan, tapi Werner kurang berkontribusi pada pertandingan tadi karena cuma bermain sekitar 10 menitan lah. Dan untuk Lille menggunakan formasi 4-2-3-1. Gue nggak hafal pemain dari Lille ya. Yang gue tahu menjaga gawang, kalau menjaga gawangnya namanya itu Leonardo atau siapa ya, Leonardo ya kalau nggak salah namanya Leonardo. Dan Renato Sanchez dan Ben Arfa bermain di bangku cadangan dulu. Dia di bangku cadangan dulu, babak kedua baru main kalau Ben Arfa. Selebihnya gue nggak hafal pemain Lille. Dan secara permainan pada babak pertama Chelsea awal-awal sudah ngegas dan mendapatkan peluang dari Kai Havertz menerima umpan dari Cesar Azpilicueta, tapi sayang sekali Kai Havertz tidak berhasil mencetak gol. Padahal itu peluang sangat dekat sekali di depan gawang. Harusnya itu bisa mencetak gol, tapi Kai Havertz seperti yang gue bilang tadi, mungkin dia belum panas ya pada babak pertama tadi, awal-awal tadi. Dan setelah itu Lille juga mencoba untuk menyerang melalui Renato Sanchez ya kalau nggak salah, tapi peluangnya tidak terlalu membahayakan. Dan setelah itu Kai Havertz kembali menyerang dan Kai Havertz mendapatkan peluang, tapi tendangan dari Kai Havertz berhasil ditepis oleh Leonardo, kiper dari Lille. Dan setelah itu Chelsea mendapatkan corner kick ditendang oleh Hakim Ziyech, dan corner dari tendangan dari Hakim Ziyech berhasil diterima oleh Kai Havertz dan akhirnya gol. Sundulan dari Kai Havertz Kai Havertz sangat bagus sekali. Sundulannya dipantulkan ke tanah dan terpental masuk ke gawang dan kipernya tidak berhasil menepis sundulan dari Kai Havertz. Setelah gol itu Lille mencoba untuk menyerang, beberapa kali mencoba untuk menyerang tapi tidak bisa menerobos benteng kokoh dari Chelsea. Sedangkan Chelsea lebih menguasai jalannya pertandingan dan sekali-sekali juga menyerang tapi tidak berhasil mencetak gol, dan sampai akhir babak pertama skor tetap 1-1 sama. Dan pada babak kedua Lille masih belum menyerah, mereka menyerang terus-menerus dan Chelsea pertahanannya masih bagus. Dan akhirnya pada sekitar menit ke 59 atau berapa ya, Kovacic diganti oleh Loftus-Cheek karena Kovacic cedera, dan masuknya Loftus-Cheek malah membuat lini tengah dari Chelsea agak menurun ya permainannya. Karena visi bermainnya agak berbeda ya kalau Kovacic. Kalau Kovacic tuh mainnya tuh lebih Spartan, sedangkan kalau Loftus-Cheek itu lemes sekali mainnya tadi. Dan jarang sekali mendapatkan bola, kalau mendapatkan bola langsung diumpan ke rekannya, tidak seperti Kovacic mainnya. Tidak, Loftus-Cheek tidak seperti yang dulu sebelum cedera, ini mainnya bagus sekali pas dia sebelum cedera parah itu. Dan sekarang mainnya agak menurun ya kalau Loftus-Cheek. Dan akhirnya Chelsea berhasil mencetak gol melalui gol dari Christian Pulisic menerima umpan dari N'Golo Kante. Proses golnya melalui skema counter attack. Yang pertama Kante menggiring bola dan memasuki depan kotak penalti dan akhirnya diumpan ke Christian Pulisic dan ditendang oleh Christian Pulisic dan terjadilah gol. Finishing yang sangat bagus sekali dari Christian Pulisic, tidak bisa ditepis oleh kiper dari Lille. Dan setelah gol itu Chelsea beberapa kali juga menyerang tapi tidak membuahkan hasil, dan Lille masih belum menyerah, dan akhirnya Lille memasukkan Ben Arfa untuk menggantikan Renato Sanchez atau siapa ya, gue lupa. Dan setelah itu Chelsea juga memasukkan Timo Werner dan Malang Sarr. Kalau nggak salah
Hakim Ziyech juga diganti oleh Saul karena dicedera ya Hakim Ziyech. Dan masuknya Saul juga tidak bisa berbuat banyak. Saul bermain lebih ke gelandang ya. Memang Saul posisinya gelandang. Dan Chelsea memainkan dua striker. Dan dua striker yang awalnya memainkan Pulisic dan Kai Havertz. Dan setelah itu masuk Werner. Tuchel mencoba menduetkan Werner dan Kai Havertz, tapi tidak bisa berbuat banyak ya Werner. Karena Werner cuma bermain sebentar, sekitar 10 menitan ya. Mungkin ya 15 menit karena tambahan waktunya cukup banyak ya pada pertandingan tadi. Dan kalau Malangsar ditugaskan Tuchel untuk membantu pertahanan dari Chelsea agar Chelsea bisa clean sheet dan tidak kemasukan. Dan sampai akhir babak kedua skor tetap 2-0. Chelsea berhasil menang atas Lille di kandang sendiri. Dan di pertandingan selanjutnya Chelsea akan melawan Liverpool di Piala Kebu. Dan di leg kedua mudah-mudahan Chelsea bermain lebih baik lagi. Tapi Chelsea di leg kedua bisa sedikit santai karena tadi dia bisa menang 2-0, sedangkan untuk Lille harus berjuang sekuat tenaga di leg kedua kalau mereka ingin lolos. Dan Chelsea mereka jangan lengah dan tetap fokus di pertandingan selanjutnya walaupun agak santai sedikit ya, jangan ngotot di leg kedua. Dan di pertandingan selanjutnya akan melawan Liverpool Chelsea di final Piala Kebu seperti yang gue bilang. Dan saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.